malam. Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas sampean karena pembicaraan ini akan saya naikkan ke konten YouTube di channel saya. Bagaimana? Oh gitu. Bisa dibanting? Dibanting. Sebenarnya cuma tanya sebentar kok Mas, jangan nggak apa-apa sih. Ya rugi telepon kalau teman tanya sebentar. Anu, Gimana? saya rencananya kan mau pingin ke Makau, cuman untuk bahasa yang diwajibkan ada 3 Mas ya, kalau nggak salah Mandarin, Kantonis sama bahasa Inggris. Oke. Mandarin lebih diutamakan. Lebih gimana? Maaf putus-putus jaringannya. Mandarin lebih diutamakan kalau bisa. Oh begitu. Yes. Oke. Misal bahasa Jawa nggak apa-apa Mas yo. Soalnya bahasa Indonesianya agak belepotan. Ya nanti subscriber saya yang nggak bisa bahasa Jawa yang bingung Mas. Karena kan saya ngasih info nggak cuma orang Jawa saja. Oh gitu. Iya, semua seluruh dunia kalau mau melihat kan ya enak gitu loh. Kan lumayan gitu. Oh gitu. Nggih, maaf soalnya orang desa bahasa Indonesianya agak belepotan. Nggak masalah. Yang penting bisa. Gimana? Kalau proses ke Makau itu kan saya dan 3 persyaratan bahasa itu belum mumpuni. Terus lanjut. Untuk Mas Sandronya sendiri penyalur apa bukan untuk tenaga kerja itu? Gini aja Mas, saya YouTuber gitu aja. Nanti kalau saya dibilang calo, saya dibilang makelar, nanti saya dituntut wong saya ini nggak nerima duit gitu loh. Kan repot nanti. Maaf. Jadi kalau bahasanya yang saya kurang mengerti sampai tututi kalem-kalem awan. Enggak masalah. Enggak masalah, kita diskusi. Sampean kan tanya baik-baik, ya saya harus bisa menjawab secara baik-baik kan gitu. Terima kasih. Karena kan orang bertanya kalau saya bilang kalau saya melihat orang kayak sampean gini itu mengingat diri saya dulu waktu saya mau merantau ke Hong Kong. Saya juga cari-cari info. Jadi makanya kan setiap orang yang bertanya atau apapun ya sebisa mungkin saya menjawab semampu dan sekapasitas saya. Karena saya mengingat masa lalu bahwa saya mau ke Hong Kong itu nggak ada yang ditanyain, nggak ada yang bisa ibaratnya piye ya aku sesuk kan nggak ada yang kayak gitu. Nah sekarang saya sudah ada relasi kurang gitu Mas. Ya sekarang saya ada di sini kan setidaknya bagaimana seperti apa menjelaskan semampu dan sekapasitas saya kan begitu ceritanya Mas Bro. Matur nuwun sebelumnya. Siap. Bagaimana ini? Wis ditanyakan aja biar mumpung ada waktu ngobrol. Nanti kalau enggak penasaran sampean ke bawah mimpi kan repot. Gimana? Siap. Kirain Masnya kan juga penyalur gitu untuk rencana bagaimana ya bisa sampai ke Makau, sedangkan saya kan belum bisa untuk mumpuni untuk 3 bahasa yang diwajibkan itu. Kirain kalau di Hongkong apa gimana itu ada job apa-apa ya nggak apa-apa, kerja sembarang nggak apa-apa, yang penting saya belajar bahasa gitu loh Mas. Pengennya begitu. Jadi sampean kemarin sudah nonton saya yang cuci piring. Kalau sampean belum nonton pasti, kalau sampean sudah nonton sampean pasti ngerti. Jadi bekerja kalau nggak ada visa itu ilegal. Jadi ilegal. Jadi sebenarnya dilarang dan tidak boleh. Tapi ya jenenge wong Indonesia kadang kan ngeyel, wis urip susah lah wis merantau wae lah kan kayak gitu tuh ceritanya. Jadi kalau sampean berharap saya sebenarnya nggak bisa membantu. Saya lebih baik ngomong tidak bisa membantu
Walaupun sebenarnya saya tahu jalurnya, tapi saya tidak mau kembali lagi memberikan harapan palsu. Itu Oh ya. gitu, Ah, ya paham ah. Mas, saya Jadi paham. jadi kalau kalau ditanya saya agent, saya calo, saya jawab tidak. Tapi Oh kalau gitu, iya, memberikan, iya. tapi kalau memberikan gambaran, memberikan alur, bahkan sebenarnya orang-orang yang ada jalur dan link itu bukan tidak mungkin. Cuman Iya, khawatirnya nanti dijagakno. Dan saya nggak seneng kalau dijagakno sama orang. Selama iya, iya, tujuannya, paham, paham. selama tujuannya itu tidak jelas. Jadi pekerja dengan turis itu ilegal dan sangat dilarang dan tidak diperbolehkan. Tapi sekali lagi kalau jalur itu sampean mau jalani, ya itu monggo, itu hak, ya Oh kan. gitu. Kalau Iya, tenaga iya. kerja, kalau kerjaan banyak gitu loh. Kalau kerjaan memang banyak, tapi kembali lagi semuanya kan harus tahu lika-liku dan celahnya. Nah, Oke, iya, iya. lika-liku dan celahnya sudah saya sampaikan di berbagai macam konten saya, di banyak konten saya yang berhubungan dengan pekerjaannya laki-laki dan ABCD. Itu sampean silahkan simak, kalau perlu ditonton berkali-kali supaya bisa memahami. Jadi saya sudah memberikan clue di situ, kan nggak mungkin orang 100 yang tanya, saya ngomong pempeng 100, Iya, paham. yang tanya bisa ngerti, tetapi yang dengerin jadi bosen subscriber saya. Kok ngomong iku lagi, kok ngomong iku lagi. Jadi kayak gitu kan. Bahayanya saya Iya, batasi iya. 1 sama 2. Nah, kalau di Makau barusan tadi saya mau barusan bikin konten belum saya upload. Nanti sampean tinggal tunggu aja bagaimana prosedurnya. Kalau di Makau pekerjaan buat cowok juga banyak tapi berbayar. Nah, untuk masalah berbayar ini Oh gitu. hati-hati. Berbayar ini hati-hati. Kalau sampean disuruh transfer duluan, bayar duluan, saya sarankan tidak. Iya. Oke, saya sarankan tidak. Apapun itu, siapapun itu, jadi mulut manis iming-iming apapun itu tidak. Saya akan jawab otomatis tidak. Biar juga yang subscriber saya juga tahu yang nonton konten saya. Jadi kalau ada tawaran kerja dan uangnya suruh bayar duluan, jawaban saya adalah tidak. Saya tidak merekomendasikan. Nah, lah terus yang direkomendasikan seperti apa? Nah, ini sebenarnya sampean yang bertanya, tapi saya jelasin. Saya tahu alurnya sampean mau kemana. Bertanyanya sekalian tak jawab. Jadi kalau ke Makau itu berbayar. Nah, supaya kita tidak tertipu, teleponan aja, setelah teleponnya janji ketemu di Makau. Oh gitu. Terima kasih. Langsung datang ke tempatnya, langsung suruh anterin ke agennya, duitnya store di agent. Jadi biar makelar itu yang dapat duit dari agent. Jangan kita kasih duit ke makelar. Bisa dipahami nggak? Bisa, bisa. Nah, kalau kalau saya mau jadi maklar kira-kira bisa nggak kalau saya ngomong kayak gini? Bisa kan? Bener nggak? Nggak. Saya ngomong sama sampean, Siap, siap. logikanya bisa nggak? Wong saya tahu, agentnya saya tahu, ya, lokasinya saya tahu, Iya, iya, semuanya saya iya. tahu. Tapi kan saya nggak mau terima uang. Iya, iya, siap. Saya terima uangnya kalau sampean sudah ke agent, ya kan? Datang ke agent, agent ngasih kerjaan, sampean store duit, nah agent, bro, jatahmu. Nah, kan beda toh. Beda nggak? Iya, iya, siap. Beda, beda. Nah, beda yang dilakukan banyak-banyak teman-teman. Oke, transfer dulu sekian, nanti urus paspor begini bla 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 bla. Sebulan hilang, 2 bulan nggak ada orangnya. Ini saya lagi memerangi juga yang kayak kayak gitu. Oh Daripada uang gitu. dikasihkan sama makelar, mending bawa sendiri, ya kan? Bayar 35 juta lah, daripada dikasih makelar kan dikantongin sendiri, terus kita berangkat sendiri kan selesai urusan. Duitnya habis kita yang habisin, bukan makelar yang habisin, kan susah itu. Itu loh Benar, maksudnya. Mas. Karena kehidupan saya sudah pelik dengan kemakelaran di zaman dahulu kala gitu loh. Mulai dari maklar tanah, maklar sepeda motor, maklar mesin cuci, maklar kulkas, apa aja dimaklarin. Maklar wong Jawa lek ngarane perbelantian. Nah ya berbelantik, belantik. Yes. Ya begitulah ceritanya ya. Nggih, nggih. Sedikit banyak jelek atau Siap, baik siap. dan buruk itu persoalannya bukan maklarnya. Bukan ke arah maklarnya, tapi bagaimana nilai tanggung jawabnya kan gitu tuh. Hidup itu yang paling susah kan bertanggung jawab, Thomas. Bener nggak? Leres.
Bener banget, Pak. Nah, jadi ketika kita sudah naik ke permukaan, siapapun bisa jegal, siapapun bisa fitnah, siapapun bisa ngetrek-etrek. Tapi kalau kita tetap berpegang teguh pada prinsip dan kita nggak nyalai aturan, artinya ya kita menggunakan apa rule atau aturan yang memang benar, ya sudah, bertahan aja kan kayak gitu. Jadi seperti itu ceritanya. Kalau ke Makau bisa ke agent, silahkan datang, dan saya tidak akan nunjukkan agent saya di konten ini. Silahkan datang sendiri. Kalau Iya, siap, kalau siap, sudah siap. nyampe kalau sudah nyampe di Makau, kasih tahu, tak kasih tahu alamatnya. Bila perlu ada yang nganterin ke agentnya, nggak usah khawatir. Jadi kalau sama agent kan nyerahin duit nggak sama kita. Iya, iya. Nah, perkara Ya. perkara nanti diterima sama agentnya atau enggak kan itu bukan perjanjian dari saya. Tapi yang jelas sampean Iya, sudah Mas. berhadapan langsung Ngerti. sama agent, langsung ngomong-ngomongan bagaimana seperti apa, dan agent minta duit soalnya. Rata-rata kalau nggak salah ya 15.000 Hong Kong dolar kalau laki-laki ya di company. 15.000 Hong Kong dolar itu ya sekitar 30-an juta lah. 28, 26, lihat kursnya naik turun kan. Nah, mending itu dibawa sendiri gitu loh. Jangan dikasihkan ke orang gitu. Nah, saya kan non pengalaman untuk non pengalaman PKI lah biasanya. Cuman kan untuk visa-visanya gimana, Mas? Maksudnya saya kan perlunya yang resmi gitu loh. Ya datang aja jadi turis kalau ke Makau loh ya. Kalau sampean tadi tanyanya ke Makau loh ya. Iya. Kalau ke Makau, misal ke Hong Kong dulu untuk misal kerja apa gitu ngikut setengah belajar itu nggak bisa loh ya. di Hong Kong tidak ada tempat belajar, Mas. Oh gitu. Kita di sini udah adu nasib, Mas. Ya, iki wis sudah melangkah dari luar negara. Jadi tidak ada belajar-belajaran. Yang ada sudah kenyataan hidup, pahit. Pahit. Ya, hari ini sampean hanya ngelihat saya di konten ngomong enteng, ya. Tapi saya kan melakukan, Mas. Saya bukan apa namanya? Teori gitu. Yang saya omongin itu yang saya jalani gitu. Yang saya sampaikan di konten itu yang saya jalani di 10 tahun yang lalu, di 2013. Saya itu cuman pegang duit 900.000 rupiah. Kok bisa, Mas? Nah, ya itu bedanya. Makanya ceritanya semua di konten, Mas. Tidak semua sih, sebagian. Gitu. Saya nggak pernah nginep di hotel, Mas. Tidur saya di lapangan Victoria Park. Lah pertanyaan saya, apakah semua orang bisa begitu? Ya itu pertanyaannya. Dan saya sama sekali tidak pernah overstay selama 23 bulan. Jadi visa saya hidup terus. Makanya di situ bedanya. Saya sebelum ke Hong Kong saya riset dulu 6 bulan. Hong Kong itu bagaimana, bordernya seperti apa, imigrasinya bagaimana, keluarnya lewat mana, pekerjaannya apa, siapa yang saya cari, terus aku harus kayak gimana, makanku kayak apa. Nah, itu panjang sekali perjalanannya, Mas. Bambung-bambung, tidur di lapangan, nggak pernah gosok gigi, mandi juga jarang, pas musim dingin. Tapi begitu musim panas ya jebar-jebur. Bagaimana mandi dan gosok gigi yang gratis? Ya duit 900.000 kan nggak mungkin, Mas. Tapi buktinya saya ada di sini. Buktinya saya ada di sini, saya stay di sini, saya nongol, saya di permukaan, saya nggak delik, ya kan. Coba. Untuk tiketnya kemarin gimana, Mas, itu? Ya saya beli tiket PP lah. Ya saya beli tiket PP AirAsia waktu itu. Oh, iya paham. Nah, kalau sampean tanya prosedur dan semuanya, tontonlah channel saya. Jadi ben gak bolan baleni lagi. Channel saya yang bagian enggak apa-apa. Ya jadi saya ngomong aja, bukan bagaimana dan seperti apa. Kalau nanti ada beberapa yang sudah ikut langkah saya, ada yang masuk, ada yang cancel, ada yang sudah tertolak pulang. Banyak. Gitu. Dan sekali lagi saya cuma satu hal, Mas. Kalau orang telepon saya,
pasti punya masalah. Jadi nggak ada orang yang berbagi kesenangan telepon saya itu nggak ada. Misalnya, Mas, aku saiki seneng sampean mrene tak jeng kopi, tak takdir kopi, nggak ada. Yang ada piye iki? Aku duwe masalah ngene ya apa, koyo ngene bla 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 bla. Oh. Itu wis gak apa-apa, wis makananku, Mas. Jadi aku buka konten ya nggak apa-apa. Apa sih masalahnya? Kita disambati uang ya sudah, didengerin, ya kan? Dikasih solusi, dipakai syukur kita dapat pahala, nggak dipakai diabaikan ya panggalih pahala, kan sudah mau dengerin. Nek jeriku sih, tapi nek jerine malah nek jerine malaikat aku ndak ngerti, nek jeriku sih ngono, keyakinanku ngono. Tapi nek jerine malaikat kan ndak ngerti to, Mas. Soalnya saiki akeh wong sing nyatet amale dhewe kan, gak lewat malaikat kan repot rodokan. Kan gitu ceritanya. Ya, kemarin pengennya kembali ke Jepang apa gimana gitu, cuman kok ya pengen belajar bahasa lain juga ke Makau. Loh, sampean kalau sudah sekedar pengen-penginan kan gitu loh. Maksudnya saya udah dari nol lagi ini, bahkan minus. Untuk menolkan aja masih sulit ini. Jadi ke Jepang itu lebih keren loh. Aku ada rencana juga mau ke sana soalnya. Oh gitu. Ini musim semi mungkin banyak bisa kayak pakai visa turis itu kalau nggak salah. Sana kan sekarang Tokute. Sekarang kan ada visa Tokute kan, Tokute Gino kan. Kan itu yang ada. Lah ya, sampean kenapa nggak lanjutin itu aja? Tokute itu lebih berprospek. Gitu. Saya rencananya gitu, teman-teman LPK, maksudnya pengurus LPK pada menyarankan kamu tinggal ngurus ini 25 sampai sana berangkat sudah. Yes, kalau aku daripada 25 dikasihkan sama mereka budal dewe, sampean tak kasih nomornya gengku di sana. Sampean punya tiket PP masuk di sana, tak kasih telepon, sampean bisa ngelas nggak gitu loh. Oh gitu. Kalau nggak bisa ngelas, sampean itu aja Gemba aja. Aku punya geng anak Gemba di sana. Karena aku juga pernah Gemba. Kalau sampean pertanian gimana di sana, Mas? Aku belum enggak. Aku 3 bulan Gemba sih di sana. Enggak di pertanian. Dan aku masih 4 tahun sudah di Gemba, Mas, soalnya bukan kok milih-milih kerjaan sih enggak. Oh ya nggak apa-apa. Apa adanya gitu loh. Ya nggak apa. Kan kehidupan di sana kan sedikit banyak sudah tahu juga kan gitu loh. Oh ya sudah. Kalau sampean sudah tuwuk di Gemba ya sudah. Kak, sampean mau milih yang lain ya silahkan. Tapi bagi saya ya memang Gemba seperti itu. Tapi ada temanku, aku panggilnya kakak tertua. Jadi nggak tahu hidupnya dia kok seneng banget Gemba. Aku mau, ayo kita bikin kumiai lah. Aku bilang, oh ya, sampean kesini dulu adik. Aku bilang gitu. Ada yang tanya juga, ada orang yang bisa diekspor nggak? Udah nanyain kayak gitu, bisa ngelas nggak gitu. Kalau ada yang bisa diekspor bisa ngelas, biar ikut aku. Oh gitu. Loh iya. Persyaratannya mungkin kalaupun saya berangkat, kalaupun yang lain ada yang bisa ikut, mungkin persyaratannya bisa. Nggak ada syarat, Mas. Penting sampean nyampe di Jepang selesai. Tak kasih nomornya. Atau nomor sampean tak kasih ke dia. Yang penting sampean masuk sendiri. Begitu. Oh iya, nek sampean Jepang sudah tahu kan enak. Saya mau membidik ke sana, Mas. Yang lebih berpotensi dapat KTP itu di sana, Tokute. Saya melihat Jepang lebih potensial dibandingkan Hong Kong, dibandingkan Makau. Kalau Makau ya bisa, cuman agak sulit juga untuk dapat residen. Tapi ya jadi sekali lagi Jepang menurut saya jauh lebih berpotensi, bahkan menikah sama orang Jepang itu kan sangat mungkin. Kalau sampean super orangnya, Mas, kalau cewek Jepang pun. Ya makanya sekarang kan persoalannya tinggal sampainya lagi fight bagaimana dan seperti apa kan. Intinya di sana, tapi ya nggak ngerti lah, wis bosen nang Jepang orang kan kadang-kadang. Aku sih nggak bosen sih, Mas. Gitu ceritanya. Klienku di Gemba, Mas. Memang Gemba itu
kuli kasar lah bisa dibilang. Tapi bagi saya 3 hari 2 hari 2 malam ya, 2 malam 1 hari dapat 3 juta ya lumayan lah. Dapat berapa juta, Mas? 3 juta. Sebenarnya dulu kalau di Pemda itu kan sebenarnya nggak boleh kerja di luar ya, maksudnya kalau di Kaisa itu kan untuk ikut perusahaan lain itu sebenarnya nggak boleh. Kalau saya dulu pernah sih, setiap minggu itu ikut perusahaan lain itu kisaran 1 mang itu, Mas, kerjanya cuma 6 jam gitu. Boleh? 1 mang kan 10.000, 10.000. Iya, 10.000 yen. Nah, 10.000 kan hampir 1 juta toh? Lebih. Dulu 1.010.000. 13, 1.300.000. 400 gitu. Loh. Pernah kan nyampe 1.400.000 itu. Saya pernah juga 3 bulan bekerja di sana, Mas. 45 juta saya dapat recycle. Sekarang si bosnya kalau pas aku ke sana, ada orang nggak yang bisa bawa ke sini katanya. Ya ntar aku cariin deh gitu. Iya, jadi saya pernah di sana dulu sama metal scrap. Jadi majikannya orang Pakistan. Dan saya tinggal. Gimana, Mas? Maaf, jaringannya putus. Majikannya gimana? Majikannya orang Pakistan. Metal, gitu. Metal scrap. Jadi rongsokan itu, recycle, risaikuru. Kalau bahasa Jepang kan risaikuru. Iya, ngerti. Jadi barang-barang bekas dibawa ke Pakistan. Saya 3 bulan, saya tinggal di rumahnya dia. Sehari. Oh, gajinya gede rumah itu. Ya, sehari aku dikasih 800 ribu yen. Pokoknya 800.000 lah sehari. Karena jadi karena sekali lagi ya visa turis lah, nggak ada masalah. Tapi itu tahun 2011. Makanya saya balik lagi ke sana, saya jalin hubungan sama mereka, ternyata sudah meninggal. Tinggal dilanjutin adiknya. Tapi bisnis itu masih jalan. Dan terakhir aku tengok kemarin, "Woi Sandro, how are you? How about atas sadur?" Karena saya nggak bisa bahasa Jepang ya, bisanya bahasa Inggris ya. Ya sudah. Karena dulu di situ ada anak Malaysia 4 tahun, jadi ilegal. Anak Malaysia lepas, saya datang, saya masuk. Saya cuma 3 bulan karena visa saya ikut sama adik saya. Sedangkan adik saya studi S2 dan S3, saya nggak mau membahayakan, akhirnya saya pulang. Itu pengalaman saya di Jepang. Nah, makanya ini mau penasaran lagi sebenarnya. Kalau Hong Kong udah selesai lah, udah oke. Tinggal si istri aja kalau mau bisnis ya, kita mau kembangin bisnis. Tapi jadi YouTuber sudah lebih enak kerjaannya. Ya sudah. Jadi ya aku nggak ngerti lah. Tapi kalau sampean ex Jepang menurut aku ya kenapa? Ya aku nggak ngerti. Aku ya nggak ngerti sih. Kadang-kadang nggak mesti juga anak sudah dari sana coba pingin tempat lain. Australia itu juga keren. Itu teman aku kan sudah ada yang di sana. 2 orang tetangga itu juga tetangga lulusan Jepangan, Koreanan. Nah yang 2 itu kan tetangga juga, sudah ada yang di Australia. Bentar aku nunggu bantuin proses teman aku dulu, nanti aku urusnya juga. Cuma kok pengennya ke Makau gitu. Ayo silahkan. Cuma sekedar lihat Lisboa mari. Ya, enggak, silahkan. Pengen aja gitu. Kalau di Makau ya segitu sudah saya sampaikan. Sampean silahkan. Dan sekali lagi saya nggak menerima uang. Kalau sudah nyampe datang ke Makau aja kasih tahu. Yang penting ada internet, kita bisa komunikasi. Agennya langsung saya arahkan ya silahkan. Siap, terima kasih. Bahkan saya ada orang yang di sana. Biasa jadi bisa ditemui. Monggo. Iya, jadi supaya supaya saya nggak terkesan yang meminta duit ya silahkan aja datang ke sana duluan. Saya nggak saya bukan tipikal yang bayar paspor transfer sekian, bayar gini sekian, enggak, ya itu urus sendiri aja.
begitu nyampe di Makau kabari selesai. Oke, siap. Dan di sana enak, kalau sudah diterima sama company, lamkat sudah keluar, bebas mau jalan-jalan ke Hong Kong. Oh gitu. Iya. Kirain rencananya kan mau ke Hong Kong dulu untuk kerja sambil belajar gitu loh Mas. Kalau cari resmi berat, Ke Makau gitu. mending ke Makau aja. Berusaha di Oh, Makau. gitu. Ya. Begitu di Makau sudah kerja, ada libur, geser lah. Di sana lebih Siap. dia lebih bebas, lebih longgar. Kalau di sini kita tertutup, kena operasi, ketangkep lah, masalah. Orang nggak siap ya repot. Ilegal mending ilegal di Jepang malah. Oh gitu. Kan katanya di Makau itu bukan katanya sih, maksudnya sepupu saya itu kan sudah ada yang pernah di Makau, tapi cewek. Dan teman saya itu ya juga ada yang pernah di Makau, besaran 9 tahunan sama 11-an tahunan gitu loh. 2 orang itu menyarankan nggak ke situ kan. Nah, saya pikiran di sana kerjanya apa, di kasino gitu. Bukannya saya cari yang enak itu enggak, sedikit banyak kalau belum bisa bahasa untuk penerapan sedikit banyak kan. Dulu saya pernah juga di Korea Selatan itu, nek Busan itu kan masuk ke kasino nugi sering tuh Mas. Jadi sedikit banyak ngerti lah cara kerjanya. Resik-resik nek kono piye apa ngoten Mas maksudnya. Nggih, nggak apa-apa. Masalahnya bahasa belum mumpuni gitu. Nggak apa-apa. Ya sampean silahkan aja ke Makau kalau biar penasarannya terjawab. Siap. Terima kasih informasinya. Pokoknya Mas, ganggu waktunya. santai ya. Saya naikin lagi ke konten, jadi kalau nanti butuh jawaban lagi bisa cek lagi, bisa lihat lagi. Oke, siap, sembah nuwun nggih. Masih sudah mau. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman penasaran dengan Makau, check it out dan silahkan datang sendiri ke sana. Jangan pernah percaya kalau disuruh kirim duit dulu, ABCD bla 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 bla. Hati-hati ya, daripada dikirim-kirim duitnya buat berangkat sendiri karena di Makau bebas visa. Oke, keep stay tune in my YouTube channel and see you next video. Bye bye.